proses itu makan waktu. Jadi buat saya orang Indonesia terlalu kejam pada dirinya. Oke. Jadi untuk menganggap bahwa itu gagal. Oke. Memang apakah itu gagal? Ya. Jadi negara sekarang sudah umur 75 tahun. Masih mau pertahankan seolah-olah baru lahir kemarin. Ini bukan negara ABG lagi, ini sudah negara dewasa. Jadi mau kembalikan kemana? Jadi sering saya mau kembalikan ke apa? Karena negara sudah sangat maju. Jadi konstitusi perlu Jadi sesuai intinya, dengan realita. udahlah buanglah romantisme sejarah itu ya. Atau mengerti apakah memang begitu hebat. Sama saya bilang sama 50-an. Apa yang hebat, apa yang kurang. Jadi tiap lapisan sejarah jangan dibungkus sepertinya toksik atau racun, tapi sebagai bahan hikmah pembelajaran. Penjajah dulu tidak mau tahu diri. Jadi dia malah perang. Negara baru diduduki secara militer. Ekonominya sudah hancur sejak Great Depression tahun akhir 20-an 30-an. Akhirnya juga dengan dampak dari kependudukan dan revolusi. Kemudian di Australia tidak ada revolusi sosial. Itu sebetulnya ada proses transformasi. Sedangkan di sini ada revolusi sosial juga. Jadi semua itu menumpuk, tapi hasilnya sama. Sama-sama 7-8 kali 7-8 kali pemerintah. Padahal ini sudah siap. Ya, yang paling penting pada tahap awal, waktu pemerintah pertama di Australia atau parlemen pertama Australia, kita nggak tahu kawan lawan siapa. Jadi pembelaan politiknya juga belum jelas. Jadi ada beberapa transformasi partai politik di sana sampai akhirnya agak faktor lain mungkin etnisitas ya yang relatif homogen dibandingkan Indonesia ya. Itu satu faktor. Jadi mungkin itu menjadi lebih gampang untuk menerima visi dasar negara yang sama kan. Jadi di sini kan jauh lebih majemuk. Jadi proses itu makan waktu. Jadi buat saya orang Indonesia terlalu kejam pada dirinya. Jadi untuk menganggap bahwa itu gagal. Memang apakah itu gagal? Dan kira-kira problemnya apa? Jadi kalau saya renung ke 50-an, saya lihat dua problem besar dalam tatanan negara waktu itu. Yang pertama, tidak ada senat. Tidak ada senat. Tidak ada dewan perwakilan untuk daerah. Tidak ada senat. Jadi unicameral, tidak ada bicameral. Tidak bicameral. Jadi masalahnya di situ karena masyarakat Indonesia pemilihannya beda partai kan. Yang di Jawa partai yang sangat kuat di sini, misalnya PKI, tidak ada di luar Jawa. Jadi orang luar Jawa yang sebetulnya hanya sepertiga dari kursi di Dewan karena dia hanya sepertiga penduduk, langsung berhadapan dengan 2/3 di Pulau Jawa ini. Jadi artinya dia kalah perang sebelum masuk kan? Tidak ada perimbangan. Tidak ada perimbangan. Tapi kalau ada perimbangan geografis, mayoritas senator jelas dari luar. Jadi ada keseimbangan. Jadi bagi saya demokrasi lebih aman kalau ada perimbangan antara perwakilan geografi dengan perwakilan demografi. Itu tidak ada waktu itu. Jadi nggak heran kalau geografi itu ruang, demografi itu penduduk ya. Misalnya ada kegagalan komisi pemberantasan korupsi kah atau apakah? Kita tahu yang memilihnya itu kan DPR, ya kan? Misalnya KPU, kan KPU itu 2 kali. Misalnya KPU-nya 7. Lalu nominasi 14 oleh presiden. Tapi kita kan nggak pernah tahu siapa saja yang memilih itu. Sehingga kita bisa minta pertanggungjawabannya kalau... Nggak ada kan? Nggak ada. Hanya kepada komisi, tapi komisi tidak menghadapi rakyat. Yang menghadapi rakyat fraksi, anggota. Jadi bagi saya, mungkin kita agak terlalu banyak fokus untuk komisi. Seharusnya melihat
anggota dan partai. Seringkali kalau saya lihat di berita kan, disebut Bapak bla 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 Komisi 3. Tapi tidak pernah lihat Bapak bla 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 partai ini dari dapil ini. Itu yang saya mau lihat. Jadi ada proses keterbukaan sedikit. Supaya yang lain ada sedikit pertanggungjawaban paling sedikit. Siapa dia, jati dirinya, dia ikut kelompok mana. Bukan hanya dia dari komisi mana. Karena komisi tidak ada pertanggungan jawab. Yang ada wakil rakyat yang punya pertanggung jawab dengan partainya. Mereka yang punya pertanggungan jawab. Dan itu makin masalah kalau kita kemudian membicarakan tentang pimpinan MPR yang 9 itu. Padahal dia masuk di sana sebagai anggota DPR. Pertanggungjawaban dia sebagai anggota DPR. Jadi walaupun dia ketua MPR, tetap dia harus bertanggung jawab kepada rakyat sebagai anggota DPR. Tapi kan fungsi-fungsi sebagai anggota DPR nggak pernah disebutkan lagi kan? Kita selalu mengutip Ketua MPR Bambang Susatyo, Wakil Ketua MPR dan lain sebagainya. Padahal dapil sana mengenal dia sebagai anggota DPR itu. Ini boleh disebut residual genes dari proses transformasi. Jadi MPR sebetulnya itu apa? Kenapa nggak mau disebut sidang gabungan? Karena sebelumnya dia hanya pertemuan antara DPR dengan DPD kan. Apalagi sekarang pimpinannya 9. Nggak tahu-tahu. Ya, jadi fungsinya sebetulnya menyatukan kedua majelis. Jadi kalau misalnya di Australia jarang tapi ada Senat dan DPR itu cuma disebut sidang gabungan. Atau kalau di Amerika Serikat presiden bikin pidato kenegaraan per tahun, ada sidang gabungan. Tapi itu fungsi khusus. Jadi kita masih di sini seperti ini masih mau pertahankan kelembagaan seperti zaman dulu waktu MPR tidak hanya dari DPR dengan mana. Lagi. Dengan sistem saya nggak pribadi saya tidak lihat apa fungsinya. Kalau mau ngomong masalah konstitusi, perubahan konstitusi, memang itu fungsi MPR. Tetapi itu prakarsa itu masih muncul dari DPR dan DPD kan. Jadi sebetulnya masih muncul dari struktur legislatif yang kita punya. Ya, tapi memang persoalannya adalah MPR itu tetap dipertahankan karena misalnya ada yang menganggap, wah itu kan bagian dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita harus ada dua lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan. Ada juga klaim seperti itu. Makanya saya rasa itu kan cuma permainan dengan kata. Fungsi permusyawaratan itu apa? Fungsi perwakilan itu apa? Jadi mungkin harus lihat dalam arti luas. Ada cara lain yang mengatakan itu kan fungsi. Kalau ini organ. Jadi ada selalu dua pikiran begitu. Jadi, satu isu terakhir yang ingin saya tanya ya ke Kevin ya, soal kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tidak jarang banyak tokoh yang seolah-olah panacea dari masalah bangsa ini adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli kata dia. Pengertian yang asli itu adalah yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus dan diberlakukan kembali oleh Bung Karno tanggal 5 Juli 59. Pendapat Kevin apa? Itu dua konstitusi berbeda. Waktu yang pertama, asli pertama, nggak seberapa waktu lagi kita sudah punya pemisahan antara kepala negara, kepala pemerintah. Tapi itu konvensi, teksnya tidak berubah. Teks remains, tapi praktik berubah. Tapi dari sisi teks lah kita lihat. Jadi teks 45 yang PPKI sama teks 59 kan sama. Nah, berdasarkan teks itu orang yang ingin kembali. Saya rasa itu sedikit lucu. Jadi waktu itu disahkan, semua yang duduk di situ tahu ini belum selesai. Tugas pembentukan sistem konstitusi belum beres. Lain dari Australia. Waktu hari pertama terbentuk negaranya, konstitusi sudah beres karena itu sudah diselesaikan selama 10 tahun negosiasi dengan rakyat, referendum demi referendum. Jadi negara lahir konstitusi sudah final. Sedangkan semua sudah bilang, bahkan kalau nggak salah Bung Karno sendiri bilang ini kilat kan konstitusi Jadi mengkilat malah bukan sementara itu kan 50 kan. Jadi konstitusi kilat ini. Konstitusi kilat. Jadi artinya ini tidak untuk abadi. Jadi seringkali banyak yang ngomong itu biasanya orang lebih senior kan. Romantisme. Ada semacam romantisisme kepada satu. Jadi jangan lupa kalau aslinya tidak ada DPR. Tidak ada MPR. Jadi apa yang sebetulnya mengisi? Kenip. Jadi semuanya dadakan. Jadi
negara sekarang sudah umur 75 tahun. Masih mau pertahankan seolah-olah baru lahir kemarin. Ini bukan negara ABG lagi, ini sudah negara dewasa. Jadi mau kembalikan kemana? Jadi sering saya mau kembalikan ke apa? Karena negara sudah sangat maju. Jadi konstitusi perlu jadi sesuai intinya, dengan udahlah buanglah romantisme sejarah itu ya. Atau mengerti apakah memang begitu hebat. Oke. Jadi mau menguji, sama saya bilang sama 50-an. Apa yang hebat, apa yang kurang. Jadi tiap lapisan sejarah jangan dibungkus sepertinya toksik atau racun, tapi sebagai bahan hikmah pembelajaran. Tapi persoalan di kita ini, di Indonesia ini, Kevin, kadang-kadang penguasa yang berkuasa hari ini, kelompok atau grup, itu punya kaitan dengan tokoh masa lalu. Let's say misalnya Soekarno dan PDIP, ya kan? Selalu punya kepentingan the ruling party sekarang untuk mengangkat sejarah baik Bung Karno. Padahal hal yang tidak baiknya kalau kita objektif ya banyak juga. Kira-kira kan. Nah, saya rasa itu satu bagian dari tugas sebagai warga negara untuk coba mengerti. Secara dan objektif. Apalagi sebagai intelektual, bangsa lapisan-lapisan intelektual jangan terima begitu saja. Sama juga jangan menghujat hitam aja. Jadi harus dilihat secara proporsional dan kontekstual. Apa yang terjadi kalau saya jadi begitu, apakah saya akan lebih hebat? Atau saya akan bikin kesalahan yang sama? Atau apakah saya akan bikin kehebatan yang sama? Jadi saya rasa kita harus lebih banyak melihat dari konteks seperti itu. Banyak sekali yang sudah kita sampaikan. Ada hal yang ingin disampaikan lagi, Kevin, yang mungkin saya lupa menanyakannya untuk refleksi, renungan gitu? Ya, bagi saya belajar sejarah dengan otak terbuka. Jadi jangan hanya terima apa yang disampaikan, coba belajar dan mengerti. Dan coba mengerti keadaan waktu itu. Jadi kalau otak terbuka itu kalau di Indonesia agak kasar, yang agak halusnya open mind. Pakai bahasa Inggris kan? Jadi dengan perspektif yang terbuka. Jadi mau juga menguji diri. Oh iya, mungkin saya juga salah paham itu, atau mungkin ini lebih bagus.